Selamat bertemu kembali para siswa kelas 10 SMA MA. Kita lanjutkan pembahasan kita pada bab energi dan usaha part 2. Kalau part 1 itu kan hanya pendahuluan. Seperti biasa, acuan kita ada dua buku. Ini adalah yang kalau saya sebut buku pelajaran, ini adalah buku pelajaran Fisika Marten, penerbit Erlangga. Yang satu lagi yang banyak soal dan rangkuman teori adalah Penuntun Belajar Fisika Marten, penerbitnya Ramawidya. Oke, kita ke bagian yang keempat. Ya, di part 1 kita sudah bagian 1 sampai 3. Bentuk dan sumber energi. Ya. Jadi energi adalah sesuatu yang dibutuhkan agar benda dapat melakukan usaha. Yaitu Anda sudah pelajari definisi ini di SMP. Kemudian di SMP juga Anda sudah kenal 5 bentuk utama energi. Yaitu energi mekanik yang terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Kita akan pelajari energi kinetik dulu, kemudian energi potensial. Ada energi kalor, ya, kemudian ada energi kimia, kemudian ada energi elektromagnetik. Elektromagnetik terdiri dari listrik, magnet, dan cahaya. Kemudian terakhir energi nuklir. Tentu semua kelima bentuk energi ini berasal dari sumber energi. Ya, sumber energi itu ada sumber energi terbarukan, ya, dan sumber energi tak terbarukan. Yang Anda hafalkan sumber energi tak terbarukan ini biasanya adalah BBM, bahan bakar minyak, ya, yaitu minyak, gas, dan batu bara. Ya. Kemudian sisanya kebanyakan dimasukkan ke energi terbarukan. Dan energi nuklir ada yang memasukkan energi tak terbarukan karena persediaannya akan habis. Tetapi dengan ditemukannya teori metode baru, energi nuklir itu bisa sampai ribuan tahun, sehingga ada juga menggolongkan sebagai energi terbarukan. Nah, ini akan Anda pelajari di kelas 12 kalau saya tidak salah, ya. Nah, sekarang kita ke energi kinetik. Seperti saya bilang tadi, energi mekanik terdiri atas energi kinetik dan energi potensial. Energi potensial akan kita bicarakan setelah ini. Nah, energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena kecepatannya, ya, karena geraknya yang memiliki kecepatan. Dan dirumuskan oleh energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Dari mana muncul setengah mv kuadrat ini? Bisa Anda baca di buku pelajaran saya, ya. Di buku pelajaran ini, Anda bisa baca di buku pelajaran ini. Oke, kita kasih contoh soal dulu ya, hanya untuk memahami rumus. Dan Anda harus tahu bahwa karena energi berkaitan dengan usaha besaran skalar, maka energi juga termasuk besaran skalar dengan satuan joule. Ya. Nah, Anda sudah tahu kalau besaran skalar, maka energi totalnya tinggal dijumlahkan biasa seperti aljabar. Misalnya pada soal ini ya, diambil dari buku Penuntun Fisika Marten. 3 benda bergerak dengan kelajuan 2m per s. Jadi ini ke atas 2m per s, ini ke kiri 2m per s, dan ini ke kanan 2m per s. Ini masanya 2, ini 4, ini 4. Tentukan energi kinetik total sistem kita ini. Nah, energi kinetik itu besaran skalar ya. Jadi jangan Anda, kalau vektorkan ini dengan ini hilang, sehingga Anda hanya hitung ini. Tidak, ini adalah besaran skalar. Jadi energi kinetik totalnya akan sama dengan energi kinetik 3 ini ya. Ada energi kinetik 3. Misalnya ini dulu ya. Ini berapa? Setengah M V kuadrat gitu aja dulu ya. Ya, ini setengah M V kuadrat. Nggak ada negatif atau positif ya. Karena ini besaran skalar. Ya, jadi kalau kita masukkan ini nanti V-nya negatif. V di sini kelajuan ya. Kelajuan. Jadi dipositifkan. Ini setengah M V kuadrat ya. Ya, ini boleh Anda bilang ini masanya ya. Jadi satu-satu. Jadi setengah, ini misalnya M-nya 4, V-nya sama ya, 2 ya. V-nya sama 2. Jadi 2 kuadrat. Ini setengah, ini 4 juga. 2 kuadrat. Ditambah setengah, ini masanya 2.
2 kuadrat ya, tinggal dihitung. Misalnya 2 kuadratnya dikeluarkan aja, sama semua ya, 2 kuadrat. Ini setengah kali 4, 4. Setengah kali 4, 2. Ya. Ini setengah kali 4, 2. Ini setengah kali 2, 1. 2 dikuadratkan 4, ini 5. Jadi sama dengan 20 Joule ya. Ya. Jadi energi kinetik adalah besaran skalar, jadi tinggal dijumlahkan biasa. V di sini itu kelajuan ya. Besar dari kecepatan. Oke. Yang kedua, kita akan belajar teorema usaha energi. Nah, ini Anda harus bedakan teorema usaha energi dengan teorema usaha energi mekanik. Kalau teori usaha energi mekanik akan kita pelajari nanti. Tapi baik teorema usaha energi maupun teorema usaha energi mekanik, itu bisa diaplikasikan pada soal yang sama. Tentu saja ada yang senang dengan teorema usaha energi, ada yang senang dengan teorema usaha energi mekanik. Namun yang banyak dipopulerkan adalah teorema usaha energi mekanik. Tapi Anda harus tahu juga asalnya dari mana, dari sini sebetulnya. Oke, bagaimana teorema usaha energi ini? Jadi misalnya kita tinjau, ini pada bidang mendatar lah ya, suatu benda posisi awalnya di sini, posisi akhirnya di sini. Ya, nah ini penurunan rumusnya Anda bisa lihat di buku ini. Ya, ini kita turunkan juga ya, supaya Anda ngerti dari mana sih asalnya. Kalau langsung menghafal kayaknya nggak enak ya. Oke, tinjau balok pada bidang mendatar diberi gaya resultan F. Jadi anggap aja F ini gaya resultan. Ya. Jadi F ini adalah gaya resultan ya, bukan gaya sendiri-sendiri, tapi gaya resultan. Jadi perhatikan. Sehingga benda berpindah sejauh S. Di sini S-nya kita nyatakan dalam delta X. Ya, delta X. Dan kecepatannya berubah dari V1 menjadi V2. Berubah karena ada F. Ya, Anda sudah tahu F itu kan akan memberikan percepatan dengan rumus resultan gaya dalam massa kali percepatan. Kan gitu. Akibat percepatan ini V-nya berubah. Nah, dari GLBB Anda sudah tahu rumus ini. V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat tambah 2A delta X. Ya. Nah, saya ambil ini, saya taruh di ruas kiri, maka 2A delta X adalah V2 kuadrat, ini pindah ke sini kan, min V1 kuadrat. Kemudian saya bagi 2, ya saya bagi 2, sehingga ini sisa A delta X, ini setengah V2 kuadrat, dikurangi setengah V1 kuadrat. Kemudian saya kalikan M, ya supaya muncul MA, supaya di sini muncul MA ya. MA di sini jadi setengah kali M V2 kuadrat dikurangi setengah kali M V1 kuadrat. Oke, nah ini adalah M kali A ini adalah gaya resultan. Kali delta X sama dengan setengah M V2 kuadrat dikurangi setengah M V1 kuadrat. Nah, Anda sudah tahu ini adalah energi kinetik pada posisi 2, ini adalah energi kinetik pada posisi 1. Anda sudah tahu ini, F kali delta X adalah usaha oleh gaya resultan, atau resultan gaya. Usaha oleh resultan gaya. Nah, dari sini didapatlah teorema usaha energi. Ya. Jadi, usaha oleh resultan gaya sama dengan perubahan energi kinetik. Ini EK2 dikurangi EK1 ini disebut perubahan energi kinetik. Yaitu, energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Nah, ini. Inilah yang disebut dengan teorema usaha energi. Usaha oleh resultan gaya sama dengan perubahan energi kinetik ya. Sama dengan perubahan energi kinetik. Yaitu energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Ya, mari kita buat soal UM-UGM 2018 ini. Ya, ada di buku penuntun ya. Tapi saya buat soal esai aja. Sebuah benda bergerak di suatu permukaan yang kasar. Jadi ini ada benda, permukaan ini kasar. Dengan koefisien gesekan antara permukaan dan benda konstan sebesar mu. Nah ini koefisien gesekannya. Bila awalnya, di sini awal, energi kinetik benda adalah E. Jadi energi kinetik awal itu E. Dan jarak yang dapat ditempuh benda sebelum berhenti, ya. Kenapa dia berhenti? Pasti ada gaya gesek kan? Gaya gesek memperlambat. Sehingga akhirnya dia berhenti di sini. Posisi akhirnya berhenti. Ya, berhenti.
Ya, nah, Anda sudah tahu kalau berhenti itu apanya yang nol? Kecepatannya. Jadi kecepatan akhir ini nol. Nah, karena kecepatan akhir ini nol, maka energi kinetik akhir rumusnya adalah setengah M V akhir kuadrat. Karena V akhirnya nol, berarti energi akhir akan nol. Nah, ditanya berapakah besar massa? Ya, jadi yang ditanya itu massa sama dengan berapa? Tentu dinyatakan dalam besaran yang diketahui ya. Besaran yang diketahui di sini adalah E, P, ya toh, mu, ya. Kemudian mungkin ya di sini massa M, massanya sendiri M kan. Oke. Pertama, karena rumus kita adalah usaha oleh resultan gaya, maka kita harus gambar gaya apa yang bekerja pada benda ini. Ya. Yang pertama tentu gaya berat. Kalau resultan kan gitu. Akibat dari gaya berat ini muncul gaya normal. Ya. Dan Anda sudah tahu gaya berat dan gaya normal saling seimbang ya. Gaya berat ini huruf kecil ya. Jadi W sama dengan N ini seimbang. Sehingga sigma FY 0. Jadi nggak ada gunanya. Ya, nggak ada gunanya. Resultannya 0. Tidak menghasilkan usaha ya, karena resultannya 0. Nah, kemudian benda ini bergerak pada permukaan. Anda sudah tahu dalam pelajaran dinamika akan timbul gesekan di sini. Ke kiri. Ya toh? Ya. Di mana gaya gesekan ini rumusnya adalah mu kali N. Ya toh? Mu-nya diketahui. Sementara gaya N ini sama dengan gaya mg. Ya, sama dengan gaya mg. Karena benda ini ketika bergerak tidak lompat-lompat kan. Berarti terjadi keseimbangan di sumbu Y. Jadi N ini bisa kita ganti mg. Jadi F itu adalah mu mg. Nah ini. Jadi yang menimbulkan resultan gaya hanya gaya F. Ya, hanya gaya F. Jadi yang menimbulkan resultan gaya hanya gaya F. Karena gaya normal dan gaya berat saling menghilangkan, ya, saling menghilangkan. Oke. Sama dengan perubahan energi kinetik. Berarti energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Kan begini, ya. Ya. Kemudian usaha, jadi Anda sudah lihat ini F-nya ke sana sementara S-nya ke sana kan? S-nya ke kanan, F-nya ke kiri. Anda sudah tahu gaya yang berlawanan arah usahanya selalu negatif. Jadi ini min F gitu ya. Kali S kan? Kali S ya toh. Cuman S-nya di sini diketahui X ya, ini diketahui. Nanti kita ganti. Energi kinetik akhir 0 di sini ya. Di posisi ini energi kinetik 0. Dikurang energi kinetik awal di sini ya. Sama dengan E ya, sama dengan E. Nah, nanti kita rubah ini, min dengan min hilang kan? Oke. Ini min, F-nya kita masukkan, mu mg. Mu mg. S-nya X. Sama dengan min E. Ya, min dengan min hapus, maka masanya bisa dihitung. Maka akan ketemu massa sama dengan yang kanan E dibagi yang kiri. Mu gx. Mu gx. Inilah massanya. Ya, itulah masanya, ya. E per mu gx. Ya, ini jawaban D. Kalau Anda buka di UM-UGM 2018 ini jawabannya D. Oke? Nah, di sana ada usaha energi dan daya. Sekarang kita masuk dulu ke daya ya. Sebelum kita ke energi potensial. Daya. Daya itu menyatakan seberapa cepat usaha dilakukan ya. Seberapa cepat usaha dilakukan. Atau laju melakukan usaha. Dari kalimat itu kita dapat rumus daya dinyatakan oleh P, power ya, power. Usaha dibagi waktu. Kalau usahanya dalam joule, waktunya dalam sekon, maka daya ini akan dinyatakan dalam W, watt. Kemudian kita biasa menghitung daya mesin atau daya Anda berlari. Misalnya daya Anda berlari. Maka usaha adalah F kali S. Sementara daya adalah usaha dibagi waktu. Kalau usahanya saya masukkan ini, F kali S, S-nya saya bagi dengan T. Anda sudah tahu, S dibagi T ini adalah kecepatan rata-rata ya. Jarak per waktu ini adalah kecepatan rata-rata. Jadi, daya mesin atau daya Anda berlari, bisa juga dinyatakan dalam, kalau Anda berlari, F itu gaya otot kan. Jadi, F kali V. Ya. V strip itu adalah kecepatan rata-rata.
Jadi daya mesin adalah gaya mesin dikali kecepatan rata-rata. Oke, kita belajar dari buku penuntun fisika soal AP Physics, Advanced Physics ya, tahun 2005. Seorang mendorong sebuah benda ya. Jadi ini ada orang, dia dorong nih benda. Dorong itu artinya dia kan kasih gaya F ya. Dia kasih gaya F, ya toh? Ya, jadi dia kasih gaya F itu sebetulnya kan. Itu. Dan sementara Anda sudah tahu ini gaya vertikal dan gaya ini saling menghilangkan ya. Anda sudah tahu ini ada W, ini ada N, tapi saling menghilangkan ya, karena seimbang. Melintasi suatu permukaan dengan koefisien gesekan 0,2. Ya, berarti di sini ada gesekan ke kiri ya. Nah, gesekan ke kiri. Dan Anda sudah tahu gesekan itu nanti adalah mu kali N kan gitu. Ya, seperti tadi N adalah sama dengan mg. Sehingga ini mu mg. Ya, gaya gesekan ini. Kasar mu-nya 0,2. Jika kotak bergerak dengan kecepatan tetap tuh, kotaknya bergerak dengan kecepatan tetap. Apa artinya kecepatan tetap? Berarti kan percepatannya 0. Ya, jadi tidak ada percepatan. Ya. Artinya apa? Resultan gayanya 0. Ya toh? Resultan gayanya 0. Pada benda, resultan gaya kan ada dua. Ada resultan pada sumbu Y, ya 0 memang ya. Gaya normal dengan gaya mg. Ada lagi resultan gaya pada sumbu X. Kan gitu. Juga sama dengan 0. Apa artinya? Berarti gaya F dengan gaya F ini sama. Yang ditanyakan daya yang diberikan ke kotak. Daya yang diberikan ke kotak itu kan melekat pada F. Ya, karena inilah gaya yang diberikan oleh orang, F. Ya, jadi sigma Fx sama dengan 0 artinya F itu sama dengan gaya gesek besarnya. Jadi gaya F itu tidak diketahui, tapi gaya gesek diketahui, maka bisa kita hitung. Jadi gaya F ini sama dengan gaya gesek ini. Mu mg. Jadi kalau Anda hitung, mu-nya 0,2, masanya 50, gravitasinya anggap aja 10 kalau nggak diketahui. Ya, jadi soalnya 0,2 kali 10, 2 kali 50, 10. 10 Newton. Jadi gaya dorong orang ini 10 Newton. Maka dayanya, Anda sudah tahu tadi kan ya, daya orang mendorong, daya mesin, F kali V. F-nya 10 Newton, V-nya harus meter per sekon kalau mau watt ya. Udah, ini 2,0 meter per sekon. Berarti hasilnya watt. Jadi hasilnya adalah 20, ntar dulu ya, 0, ini 100 ini. Ya kan? 2 kali 50, 100. Jadi ini 100. Jadi 2000 watt. Nah. 200 watt. Sorry. Jadi 200 watt ya. Jawabannya 200 watt. Jadi Anda pilih nanti 200 watt. Ini kan pilihan ganda. Kita masuk sekarang untuk mempelajari gaya energi potensial. Dan Anda perlu tahu bahwa energi potensial itu berkaitan dengan gaya konservatif. Ya, berkaitan dengan gaya konservatif. Karena itu kita perlu menjelaskan dulu apa itu gaya konservatif dan apa itu gaya non-konservatif. Nah ini kadang-kadang saya juga waktu belajar di SMA kurang ngerti ya, karena hanya hafal aja. Ya, jadi nggak bisa, sekarang lah waktunya Anda untuk belajar dengan baik, sehingga Anda tahu gaya konservatif adalah gaya yang jika dia melakukan usaha, maka usahanya tidak bergantung. Usahanya tidak bergantung pada lintasan. Jadi usahanya itu tidak bergantung pada lintasan. Jadi misalnya dari A ke B, lintasannya bisa langsung seperti ini, ya, bisa juga seperti ini, bisa juga begini. Ya, nah, kalau gaya konservatif dia tidak bergantung pada lintasan, tapi dia hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Kalau posisi awal dan posisi akhir sama, maka usaha oleh gaya konservatif apakah langsung dari A ke B atau menempuh dulu lintasan APB atau menempuh lintasan melengkung ini, ya, usahanya sama. Itu kalau gaya konservatif. Tapi kalau gaya tidak konservatif, tidak. Gaya tidak konservatif bergantung pada lintasan. Usaha dari A ke B tidak sama dengan usaha yang ini. Tidak sama dengan usaha yang ini. Ya, itu kalau tidak konservatif. Nah,
Apa saja gaya konservatif yang Anda pelajari di kelas 10 ini? Hanya ada 3. Yang pertama adalah gaya berat. Ya, kita sudah pelajari di dinamika. Disebut gaya gravitasi konstan atau gaya gravitasi yang dekat dengan permukaan bumi. Ya, gravitasinya dianggap konstan. Dirumuskan oleh W sama dengan mg, arahnya tegak lurus ke bawah kan? Jadi kalau ada benda di sini, arahnya selalu tegak lurus ke bawah. Ya. Kemudian yang kedua gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah tidak ada keterangan, ini maksudnya jauh dari permukaan bumi. Jadi kalau ini pusat bumi, ya ini pusat bumi, ini adalah permukaan bumi, ini adalah permukaan bumi. Ya, itu. Nah, biasanya gaya gravitasi agak jauh dari permukaan bumi, misalnya di sini. Ya, jadi bendanya di sini. Maka gaya gravitasi Anda sudah tahu, ini pusat bumi di sini M, gaya gravitasi yang ini. Nah, inilah gaya gravitasi yang dirumuskan sama dengan G massa dari pusat bumi atau pusat planet, gaya terus kali massa benda dibagi jarak ke pusat planet atau pusat bumi. Jadi ini R. Itulah gaya gravitasi. Ini termasuk besaran gaya konservatif, ya. Kemudian yang ketiga gaya pegas, ya. Jadi kalau Anda punya pegas, ini posisi kendor, terus Anda tarik sehingga posisinya tidak di posisi seimbang. Ini namanya posisi seimbang, posisi kendor. Kalau Anda dapat ke sini, maka ini simpangannya ke kanan, maka gaya pegasnya ke kiri ya. Gaya pegasnya ke kiri ini. Dan gaya pegas yang kita pelajari kalau tidak ada keterangan, itu pegas linear. Jadi pangkat 1, Kx, pangkat 1 ya. Pegas linear. Nah, di contoh soal sebelumnya kan ada pegas non-linear. Kalau pegas non-linear, X-nya tidak pangkat 1. Bisa pangkat setengah, bisa pangkat 2, bisa pangkat 3. Yang kita pelajari hanya pegas linear. Oke, itu gaya non-konservatif. Kemudian, apa itu gaya non-konservatif? Kan begitu. Apa itu gaya non-konservatif? Nah, kalau Anda mendorong benda, mendorong mobil misalnya, atau menarik main-mainan mobil, anak-anak menarik mobil, atau gaya rem, atau gaya gesekan, itu bukan gaya konservatif. Bukan gaya konservatif. Artinya, usahanya akan tergantung pada lintasan. Ya, disebut gaya non-konservatif. Nah, usaha yang gaya-gaya non-konservatif lakukan bergantung pada lintasan yang ditempuh benda. Contohnya gaya gesekan. Ya. Nah, kalau gaya konservatif, kalau kita jalan dari A pergi ke B, balik lagi ke A, artinya apa? Posisi awal kita di A, posisi akhir kita di A. Tidak ada perpindahan. Maka kalau gaya konservatif, itu usahanya akan nol. Usahanya akan nol. Karena dia tidak bergantung pada lintasan, hanya bergantung pada posisi awal dan akhir. Tapi kalau usaha oleh gaya non-konservatif, dia tidak nol. Nah, untuk itu kita lihat aja gaya gesekan ini. Misalnya Anda mulai dari A, Anda jalan ke B. Maka perpindahannya AB ini ke sana ya. Ya. Panjangnya X, tapi arahnya ke kanan. Maka sedangkan gaya geseknya ke kiri kan? Kalau dia bergeser ke kanan, dia gesek ke kiri. Maka usahanya dari A ke B, ya, usaha dari A ke B, ya, nih usaha dari A ke B ini, ya, usaha dari A ke B, kan berlawanan ya, AB-nya ke kanan, F-nya ke kiri, jadi min FAB. Kenapa? Karena gaya gesek berlawanan dengan arah AB. Ketika kita bergerak dari B ke A, maka baloknya justru mengalami gaya gesek ke kiri, ke kanan, ya. Jadi berbalik arahnya nggak ke kiri lagi, tapi ke kanan yang merah ini. Sementara Anda menempuh ke kiri, tetap berlawanan arah. Sehingga usaha oleh gaya gesekan dari B ke A adalah min FBA. Ya, AB ini panjang ya, bukan arah. Jadi kalau AB ini panjangnya X, BA juga X. Jadi panjang dari AB sama dengan panjang dari BA, misalnya X. Maka usaha gaya gesek dari A ke B
terus ke A dijumlahkan kan? Min F kali X ditambah min F kali X. Jadi min 2Fx. Tidak 0. Tidak 0. Ya, tidak 0. Gitu. Ya. Nah, ini berarti ini adalah gaya gesek adalah non-konservatif. Jadi, gampang membedakan gaya konservatif dan non-konservatif itu. Kalau kita melakukan suatu perpindahan kembali lagi ke titik semula, usahanya 0, itu gaya konservatif. Kalau usahanya tidak 0, itu gaya non-konservatif. Oke, sekarang kita akan bahas energi potensial yang berkaitan dengan gaya konservatif. Tentu kita akan menghitung tiga usaha nanti ya. Tiga energi potensial sesuai dengan banyaknya gaya konservatif. Nanti kita akan hitung energi potensial gaya berat, energi potensial gaya gravitasi, dan energi potensial gaya pegas. Nah, di buku saya, kalau Anda baca di halaman 372-373 buku pelajaran fisika Martin, itu diterangkan bahwa usaha oleh gaya konservatif, yang tiga gaya yang saya bicarakan tadi, selalu sama dengan negatif perubahan energi potensial. Ya, selalu sama dengan negatif energi potensial. Delta EP, yaitu energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. Ya, jadi ini rumusnya, usaha oleh gaya konservatif. Usaha oleh gaya konservatif selalu sama dengan min delta EP. Min energi potensial akhir, min energi potensial awal. Nah, kalau ditanya usaha yang kita berikan, kalau usaha yang kita berikan ke benda itu usaha luar. Itu berlawanan dengan usaha oleh gaya konservatif. Jadi kalau usaha oleh gaya konservatif, dia berlawanan. Ya. Jadi usaha luar, min W konservatif. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita jelaskan energi potensial gaya berat. Ya. Energi potensial gaya berat. Ya. Penurunan rumusnya juga bisa Anda baca di buku ini. Tapi supaya jelas, kita jelaskan sekarang kenapa MGH. Gitu kan ya. Biar tidak menghafal rumus. Tahu asalnya dari mana sehingga Anda paham. Nah, usaha oleh gaya berat, misalnya di sini ya, benda di sini kalau Anda lihat, Mg sebagai gaya konservatif. Mg kan gaya konservatif ya. Ingat, Mg itu gaya konservatif. Jadi yang menghasilkan energi potensial itu hanya gaya konservatif. Gaya gesek tidak menghasilkan energi potensial. Ya. Ketika benda berpindah vertikal dari posisi awal di sini, misalnya ini acuan ketinggiannya diambil sebagai H0, posisi awal itu H awal. Dipindahkan ke posisi ketinggian vertikal H akhir. Ya toh? Oke. Kita lihat sekarang ya. Usaha oleh gaya berat Mg. Anda perhatikan. Mg ke bawah, S-nya ke atas. Berarti berlawanan kan? Berarti min. Min Mg kali S. S itu adalah selisih antara A akhir dikurang A awal. Oke, dimasukkan nih S. Nah, H akhir dikurang H awal. Maka kita akan dapat WMG adalah min, MG-nya kita masukkan sini. MGH akhir, MGH awal. Saya kasih bintang. Nah, sedangkan rumus dari usaha oleh gaya konservatif, karena MG termasuk gaya konservatif, adalah min delta EP. Yaitu energi potensial akhir dikurang energi potensial awal. Ya, jadi perhatikan bintang 1 dan bintang 2 ini. Ruas kirinya sama. Berarti ruas kanannya bisa saya samakan kan? Minnya hapus dengan min. Jadi apa? Energi potensial akhir dikurang energi potensial awal akan sama dengan MGH akhir dikurang MGH awal. Dari sini kita dapat energi potensial akhir tentu akan sama dengan MGH akhir. Energi potensial awal tentu akan sama dengan MGH awal. Dengan demikian secara umum kita akan dapatkan energi potensial dari benda massa M akan sama dengan MGH. Perhatikan, H adalah ketinggian vertikal ya. Dari acuan. Ketinggian vertikal dari acuan. Dia bisa berada di atas acuan, berarti ketinggiannya positif. Kalau pada acuan berarti 0, dan kalau di bawah acuan negatif. Nah, supaya Anda mengerti, kita buatlah soal nomor 4 ini. Ya. Buku pelajaran fisika Martin ini ya.
Nih, dari buku pelajaran fisika Martin ya. Yang ini. Sebuah mobil bermasa 1.200 kg, ini mobil ini bermasa 1.000, bergerak dari A ke B, kemudian ke C, gitu, seperti gambar. Tentukan energi potensial B dan C, energi potensial di titik puncak, energi potensial di dasar, serta perubahan energi potensial dari B ke C, ketika mobil bergerak dari B ke C. Untuk A ditetapkan sebagai acuan. Jadi acuannya bisa berubah-ubah. Di soal pertama A-nya sebagai acuan. Soal yang kedua C-nya sebagai acuan. Ya, jadi Anda lihat bahwa energi potensial itu bisa berubah-ubah acuannya. Oke, sekarang A sebagai acuan. Yang A ini, ya. A yang ini sebagai acuan. Artinya HA sama dengan 0. HA sama dengan 0. Nah, B, kan B dan C kan? B ada di atas A, 10 meter. Berarti energi potensialnya positif ya. Ya, ini HBA-nya positif. 10 meter. Sementara C ada di bawah A. Di bawah. Jadi min 15 meter. Gini. Nah, sekarang kita hitung. Energi potensial B kan terhadap A. Berarti MGHBA. Gitu, MGHBA. M-nya berapa? 1.200. Jadi M-nya itu 1.200 ya. Gravitasi anggap aja 10. Jadi ini 1.200 dikali 10. HBA-nya 10 ya. Jadi hasilnya adalah 120.000 Joule. Ya. Itu ya, 120.000 Joule. Oke, energi potensial C sekarang. Ya, C terhadap A. MGHCA. M-nya sama 1.200, gravitasinya 10. Nah, HCA-nya tadi ini, min 15. Min 15. Sehingga jawabannya min ini, ya. Min 180.000 Joule. Kenapa negatif? Karena titik C ada di bawah A. Nah, sekarang kita disuruh menghitung perubahan energi potensial dari B ke C. Ya, tentu sama dengan energi potensial. Ingat ya, kalau delta itu artinya akhir kurang awal. Ini kan nggak ada deltanya. Delta itu akhir kurang awal. Akhirnya kan C. Jadi energi potensial C kurang energi potensial B. Energi potensial C berapa? Ini. Min 180.000. Energi potensial B 120.000. Ya. Jadi hasilnya min 300.000 Joule. Gitu. Nah, sekarang yang B, C sebagai acuan. Ya, jadi C sebagai acuan. Maka HBC, B kan, C sebagai acuan. Kan kita punya dua titik, B dan C. HBC ini kan 10 tambah 15, ya, 10 tambah 15. Jadi 25, ya. Ini ya 25 meter. Ini B. Sementara HC terhadap C ya 0. Nah, baru kita hitung lagi energi potensial BC, MGHBC. MG sama 1.200, G-nya 10. HBC berapa? 25. Nah, berapa ini kalau Anda hitung? 300.000. Yang berikutnya energi potensial C, ya. Terhadap C ini, terhadap C bukan terhadap A, kan sekarang acuannya C. Ya kan? EPCC berarti MGHCC, MGHCC. Nah ini. HCC-nya 0. Jadi MG kali 0. Ya 0. Energi potensial C terhadap C ya 0. Sekarang delta EPBC. Ya, delta berarti energi potensial akhirnya itu C ya. Akhirnya kan C. Kalau dari jalan dari B ke C kan akhirnya C. Dikurang energi potensial A. Jawabnya apa? Ini 0. Energi potensial 0. Energi potensial A 300.000. Jadi hasilnya apa? Min 300.000 Joule. Ya. Perhatikan hasil ini dan hasil ini sama. Ya. Jadi kalau Anda merubah acuan, energi potensial kedua titik itu akan berubah.
Tapi selisih energi potensial mereka selalu sama. Ya, selisih energi potensial mereka akan sama. Ya, jadi kalau itu kesimpulannya. Kalau Anda merubah acuan dari acuan A ke acuan C, maka energi potensial B dan C terhadap acuan akan berubah. Tetapi beda energi potensialnya sama. Ini min 300.000 Joule, ini juga min 300.000 Joule. Ya, sehubungan dengan waktu, saya rasa sudah cukup dulu untuk pertemuan part 2 ini. Nanti part 3 kita masih akan melanjutkan dengan energi potensial gravitasi. Ya, Newton tentu, yang bendanya jauh dari permukaan, dan terakhir energi potensial pegas. Ya, saya harap Anda terus mengikutinya di part 3 dan part 4, supaya pemahaman Anda tentang usaha energi itu lengkap, dan dengan demikian Anda siap menghadapi ujian apapun. Terima kasih Anda telah mengunjungi video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya bagi Anda, silakan di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman untuk belajar bersama, untuk memberikan dukungan kepada tim kami agar tetap bersemangat memberikan atau melayani Anda dengan video-video yang lebih lengkap. Tetap semangat belajar di rumah secara mandiri. Sukses bersama Anda. Saya Martin Kanginan.